Halo semuanya, perkenalkan nama saya Misha Adinda dari Prodi Retail Management 23. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aida Zara Kulsum, saya dari Prodi Retail Management. Aku Nur Amalia Sabrina dari program studi Retail Management. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 Sistem Informasi Angkatan 24 mata kuliah Pancasila akan memperkenalkan diri. Namaku Mona Datul Janah dari MI, Vanesha Claresta, Saya Marsyanda Nabela, saya Nanda Putri. Saya Dadan Tony Mantol. Mari dengarkan podcast kami. Tenaga pendidik, terutama guru di Indonesia, merupakan pilar utama bagi pembangunan bangsa. Selain guru-guru yang berstatus sebagai guru tetap dalam program pemerintah seperti ASN, P3K, atau guru tetap di sekolah negeri maupun sekolah swasta. Guru honorer atau guru non-ASN pun memegang peranan penting dalam sistem pendidikan di Indonesia, terlebih dalam mengisi kekurangan tenaga pendidik di berbagai daerah. Namun, kehadiran mereka dalam mengatasi kekurangan pengajar di berbagai institusi pendidikan tidak luput dari berbagai tantangan, mulai dari status kepegawaian tidak pasti, kesejahteraan yang belum memadai hingga kebijakan yang terus berubah. Berbagai regulasi telah dilakukan oleh pemerintah. Salah satu skemanya adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Untuk meningkatkan kondisi guru honorer, Halo semua, selamat datang di podcast Fokus 2 Pancasila. Kali ini kita akan bahas topik yang sangat penting dan relevan, yaitu kesejahteraan guru honorer di Kabupaten Tangerang. Dan kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima Pancasila. Untuk membahas hal ini, kita kedatangan tamu spesial nih, yaitu Bapak Sujud, seorang guru honorer yang aktif mengajar di Sekolah Kampung Bambu 3. Ya, Terima kasih sudah bergabung Bapak. ya, sama-sama. Gimana Bapak kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Sehat. Oke, sebelum kita masuk ke topik utama, boleh nih Bapak ceritain dulu sedikit nih, Bapak udah berapa lama jadi guru honorer dan apa yang membuat Bapak milih jadi profesi ini? Terima kasih Mbak. Kami menjadi guru honorer atau ngajar di SDN Kampung Bambu 3 dari 2003 sampai sekarang kurang lebih 22 tahun. 22 tahun. Sehingga kenapa kami milih sebagai guru? Karena kami pengen mengabdi, pengen bersama anak-anak, pengen mengembangkan ilmu-ilmu yang kami punya, sekaligus di samping kita mencari nafkah juga pengen beramal sesama mengamalkan ilmu yang kami punya ini, gitu Mbak. Oke, menarik banget ya. Ternyata jadi guru honorer ini bukan sekedar kerjaan gitu ya Pak ya? Iya. Tapi juga panggilan hati mungkin ya Pak ya, kalau kayak gitu. Nah, terkait dengan profesi ini nih, mungkin kan pasti banyak banget tantangan nih Pak yang Bapak hadapi. Betul. Mungkin bisa diceritakan pengalaman Bapak selama menjadi guru honorer di Kabupaten Tangerang? Gini Mbak, pengalamannya juga memang ada yang pahit, juga ada yang manis. Manisnya di saat kita mendapat honor meskipun kecil. Pahitnya kadang-kadang menghadapi anak yang bermacam-macam karakter. Di samping itu juga tugas yang bertumpuk-tumpuk dan juga ada protes ataupun permintaan orang tua yang sesuai itu ya, tidak sesuai dengan kemampuan sekolahan. Jadi memang ada pahitnya, ada manisnya. Tapi bagi kami semua itu harus kita hadapi dengan senang karena semua proses dan kami harus bersabar menerima apa adanya itu. Dari pengalaman Bapak yang ceritain itu kayaknya banyak banget ya tantangannya yang dihadapi. Salah satunya mungkin isu yang sering kita dengar itu tentang kesejahteraan guru honorer nih. Menurut Bapak sendiri, gimana sih kondisi kesejahteraan guru honorer Kabupaten Tangerang saat ini? Apakah gaji atau tunjangan diterima itu udah mencukupi untuk kebutuhan hidup? Terima kasih banyak. Untuk gaji honorer di Kabupaten Tangerang khususnya mungkin sama se-Indonesia ini masih sangat memprihatinkan. Karena apa? Gajinya itu kurang sesuai dengan keperluan keseharian. Contoh, untuk gaji honorer itu rata-rata antara 500 sampai 600 sebulan. Mbak bayangkan, itu kalau yang kerja itu seorang laki-laki punya istri, punya anak. Coba kita bayangkan sampai di mana uang segede itu, sebesar itu. Maka dari itu kami mohon untuk pemerintah yang berkaitan agar honorer di Kabupaten Tangerang dipikirkan agar bisa meningkatlah kesejahteraannya guru-guru di Kabupaten Tangerang. Itu permohonan kami.
Kalau dibandingkan dengan guru PNS, Pak, perbedaan signifikannya itu dalam hal kesejahteraan kira-kira apa sih, Pak? Dan mungkin apakah ada dampak terhadap motivasi guru honorer tersendiri gitu ketika mengajar ke anak murid gitu, Pak? Makasih. Untuk kesejahteraan antara honor dan PNS benar-benar sangat jauh. Ibaratnya bumi dengan langit. Untuk tugas padahal sama. Tugasnya sama-sama mengajar, sama-sama memegang kelas, sama-sama tanggung jawab, dan juga sama-sama menghadapi risiko. Tapi untuk kesejahteraan sangat-sangat jauh. Untuk itu mohonlah kepada pemerintah untuk honorer, ayolah mohon ditambah, ditingkatkan sebagaimana caranya agar honorer ini bisa betah, bisa memenuhi kebutuhannya, bisa terpenuhi kebutuhan keluarganya, sehingga tidak timpang terlalu jauh kalau dibandingkan dengan pegawai negeri atau PNS atau ASN. Demikian, Mbak. Nah ini nih yang menarik nih, kita tahu kalau sila kelima Pancasila itu kan bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Bapak, apakah kondisi kesejahteraan guru honorer di Kabupaten Tangerang itu udah mencerminkan nilai keadilan sosial tersebut? Ya mohon maaf ya, ini pendapat saya. Untuk khususnya Kabupaten Tangerang mengenai guru honorer ini belum, bahkan masih jauh dengan sila kelima keadilan sosial. Karena tadi saya sampaikan kalau kita gaji itu 600, Mbak, dibagi 30 itu hanya 20 ribuan. Sekarang bayangkan kalau punya anak 2 atau 3, sekarang sehari jajannya tahu sendiri, lebih dari 10 ribu. 10 ribu kali 30 udah 300. Padahal gajinya cuma 600. Ini kalau guru honorer tidak pinter-pinter, tidak mendapat berkah dari yang di atas, mungkin keperluannya keluarganya akan berantakan. Ya untunglah guru ini berangkat dari niat yang suci, tulus, insya Allah mendapat jalan dari yang di atas. Itu, Mbak. Kalau menurut Bapak, langkah yang bisa diambil pemerintah nih atau pihak terkait untuk mewujudkan keadilan sosial tersebut, apakah Bapak ada program atau kebijakan yang diharapkan gitu? Untuk pemerintah Kabupaten Tangerang, kami mohon dengan hormat, tolonglah untuk honorer ini benar-benar dipikirkan. Kalau perlu segera diusahakan agar segera mendapat BOP, Mbak. Karena namanya BOP ini sangat membantu. Minimal kan 900 sampai 2 juta. Untuk itu kalau honorer ini mendapat BOP, insya Allah kebutuhannya akan ringan semua kebutuhan keluarganya. Ini, Mbak. Mohon kami mengharap agar segera diusahakan agar honor khususnya di negeri, kalau di swasta tidak kami bicarakan karena swasta memang punya hasil ataupun kekayaan yang lebih luas. Tapi kalau negeri memang sekolah tidak ada hasil, untuk itu pemerintah harus turun tangan agar honorer ini lebih meningkat lagi kesejahteraan. Oke, selain itu apa sih sebenarnya harapan Bapak untuk masa depan profesi guru honorer Indonesia khususnya di Kabupaten Tangerang? Ada nggak pesan untuk generasi muda yang tertarik dari jadi guru tapi jadi khawatir nih sama kesejahteraannya? Untuk generasi muda, jangan khawatir. Asal kita punya niat, tulus ikhlas, insya Allah ada jalan. Untuk itu ayolah jadilah guru. Karena guru itu di samping mendapat pahala, insya Allah usahanya karena berangkat dari tulus ikhlas dimudahkan dari yang di atas. Karena memandaikan manusia lebih berharga daripada yang lain. Untuk itu jadilah guru agar bisa jadi. Mungkin segitu aja, Pak. Terima kasih sudah berbagi pengalaman Bapak dan pandangan Bapak terkait guru honorer hari ini. Dari diskusi kita, mungkin saya pribadi, Pak, belajar banyak nih, Pak, tentang dedikasi dan perjuangan guru honorer di Indonesia. Padahal tugasnya sama, cuma mungkin dari kesejahteraannya masih kurang ya, Pak. Oke, semoga dari kesejahteraan guru honorer ini bisa semakin diperhatikan lagi oleh pemerintah. Amin. Sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu tadi, Mbak, kami sampai merasa terharu karena berat sekali jadi honor. Gajinya kurang sesuai untuk keperluannya, tapi tetap berjuang untuk anak didik. Terima kasih, Pak. Oke, buat teman-teman pendengar, jangan lupa untuk terus dukung pendidikan di Indonesia dengan cara apapun yang kita bisa. Sampai jumpa, terima kasih untuk sudah mendengarkan. Salam Pancasila. Guru honorer berperan besar dalam pendidikan, tapi kesejahteraan mereka sering terabaikan.
tanpa sujud yang telah mengabdi 22 tahun masih berjuang dengan upah minim untuk keluarganya. Saat ini, menghargai mereka bukan sekadar apresiasi, tapi dengan kebijakan nyata yang menjamin kesejahteraan dan kepastian kerja.